Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Masud Ramadan dengan NIM 210211100041, Prodi Manajemen kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu tajwid. Tanpa berlama-lama lagi, langsung disimak penjelasannya. Baik, di sini kita akan belajar tajwid bersama saya, Ali Masud Ramadan. Untuk mengantarnya, membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya, karena ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya, ayat-ayatnya disusun dengan rapi, serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surat Hud ayat 1. Kemudian di sini ada dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid. Dalil yang pertama dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil atau bertajwid. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah mengucapkan setiap hurufnya atau bertajwid. Yang kedua, diambil dari As-Sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Al-Quran dan salat Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, ketahuilah bahwa baginda SAW salat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau salat tadi. Kemudian baginda kembali salat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau salat tadi, hingga menjelang subuh. Kemudian dia atau Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu. Hadis 2847 Jami' At-Tirmizi. Dalil yang ketiga dari para ulama atau ijtima. Kemudian di sini ada pengertian tajwid. Secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada atau dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Kemudian, dalam ilmu tajwid, dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam bacaan Al-Quran. Di antaranya, A. Makhrijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf. B. Sifatul huruf, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf. C. Ahkamul huruf, yakni hubungan antara huruf. D. Ahkamul maddi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam melafalkan ucapan dalam tiap ayat Al-Quran. E. Ahkamul waqaf wal ibtida, yakni mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda berhenti. Dan F, al-khot dan al-utsmani. Oke, di sini ada bacaan gunnah. Gunnah artinya mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid, maka hukum bacanya dinamakan gunnah. Contohnya, yakni falamma, innama, thumma, inna. Harus dengung. Kemudian di sini ada hukum nun. Nun mati atau tanwin ada 5, yakni ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idhar, iqlab, dan ikhfa. Oke. Hukum nun sukun atau tanwin. Perbedaan nun sukun atau tanwin adalah sama dalam lafadznya, tetapi lain dalam tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5 macam, antara lain. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan mendengung.
Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, yakni ya, waw, mim, nun, atau biasa disingkat dengan bunyi yanmu. Contohnya, falan nazidakum, nun sukun bertemu nun. Di sini nun sukun bertemu ya, may yaqulu, dan sebagainya. Hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, ini idgham bila gunnah. Di sini masih sama, idgham artinya memasukkan, bila gunnah artinya dengan tanpa mendengung. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2 huruf antara lain lam dan ro. Contohnya, nun sukun bertemu lam, mil ladungkah, tidak dengung nun sukun bertemu lamnya. Kemudian nun sukun bertemu dengan ro, ghafur rahim, tanwin maksudnya, tanwin bertemu dengan ro. Hukum nun sukun yang ketiga ada idhar. Idhar berarti jelas atau terang. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf antara lain hamzah atau alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Contohnya, nun sukun bertemu ha, min haitsu, tidak dengung, tapi dibaca jelas. Kemudian, tanwin bertemu dengan alif, kufuwan ahadun, dan sebagainya. Hukum nun sukun atau tanwin yang keempat ada iklab. Iklab berarti membalik. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah yaitu ba. Contohnya, awanum bainah. Nun sukun bertemu ba. Mambakhilah. Jadi nunnya itu berubah jadi ba. Kemudian, hukum nun sukun atau tanwin yang kelima ada ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf antara lain ta, jim, dal, zain, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Contohnya, nun sukun bertemu jim, anjainakum. Tanwin bertemu dengan ta, ma'an sajjaja. Nun sukun bertemu dengan ta, min tahtiha, dan sebagainya. Ada 15 di sini ya. Kemudian kita masuk ke hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 macam, antara lain idgham mithli atau idgham mimi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Contohnya, kuntum muslimina, dibaca dengung ya. Mim sukun bertemu. Kemudian yang kedua ada bacaan ikhfa syafawi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya yakni tarmihim bihijaratin. Karena mim sukun bertemu dengan ba itu dibaca dengung ya. Lalu yang terakhir ada idhar syafawi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Yang jumlahnya itu 26. Intinya selain mim dan ba. Ada contohnya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan lam dan mim sukun bertemu dengan ta. Jadi bacanya gini. Am lam tundirhum. Kalau ketemu mim sukun bertemu dengan lam dan mim sukun bertemu dengan ta ini tidak dibaca dengung. Dan sebagainya. Baik.